Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satukna Studio. Sebelum kita mulai pembahasannya, apa kabar kalian? Kembali lagi di channel Desain Rumah yang akan mewujudkan desain impian kalian melalui kolom komentar. Jadi buat kalian yang ingin request desain, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Di kesempatan kali ini, Satukna Studio akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran lahan 4x10 meter. Satukna Studio akan mulai jelaskan dari pagar rumah. Di sini kita lihat pagar rumah menggunakan pagar roster sebagai fasad dan dinding pagarnya di finishing dengan warna krim, maksudnya putih cerah. Untuk bagian pintu masuk pagarnya menggunakan pagar besi dengan finishing warna putih juga. Dan fasad pada rumah ini menggunakan fasad kayu yang terlihat pada bagian teras. Untuk dinding di teras di finishing warna putih dan terdapat roster juga di bagian atas dengan list berwarna krim. Untuk pintu masuk terdapat 2 pintu masuk, tetapi pintu masuk utama tetap melalui area teras. Di sini kita lihat pintu masuk utama menggunakan 1 daun pintu dan sudah terdapat jendela di sebelah kanannya sebagai penghawaan untuk ke ruang tamu. Untuk pada dinding di garasi, di finishing setengahnya berwarna krim tua, dengan terdapat 1 pintu menuju ke area dapur. Dan terdapat 1 anak tangga karena ketinggian pondasi naik 50 cm dan ketinggian anak tangga 25 cm. Untuk bentuk atap setelah ini kita akan lihat atap pelana. Untuk atap di teras tidak dengan finishing warna putih dan sedikit aksen list agar terlihat manis, tidak terlalu monoton. Nah, seperti ini tampilan set plan dari atas. Kita lihat bentuk atap pelana yang menonjol di sisi kanan sebelah kiri. Maksudnya menonjol ke kiri. Setelah ini kita akan lihat untuk simulasi interior desainnya. Selamat menonton. Nah, sekarang Satukna Studio akan menjelaskan simulasi interior dari desain rumah yang berukuran 4x10 meter. Sekarang kita mulai masuk melalui pintu utama di teras depan. Saat membuka pintu, kita langsung dihadapkan dengan area ruang tamu dan juga dapur. Pada desain hunian ini memiliki 2 pintu masuk. Pintu utama diletakkan di bagian teras dan pintu yang kedua menuju ke dapur diletakkan di bagian depan garasi. Sekarang kita mulai lihat area ruang tamunya dulu. Pada ruang tamu di sini memiliki ukuran panjang 6 meter sampai area meja makan dan lebarnya 2 meter. Memiliki 2 sofa untuk tempat duduk, 1 sofa memanjang dan 1 lagi sofa single. Dengan warna sofa warna cerah, warna abu-abu cerah. Dan untuk hiasan dinding ditempel dengan wallpaper kayu dengan motif zigzag. Dengan 2 tempelan foto sebagai penambah kesan lebih manis dari ruang tamu. Dan dinding di hadapannya di finishing dengan warna putih. Untuk penghawaan sudah terdapat jendela di teras yang kalian sudah lihat tadi di bagian eksterior. Untuk lantainya di sini menggunakan keramik biasa berukuran 50x50. Dengan terdapat karpet di bagian atasnya. Dan untuk di area dapur kita lihat di sini ditutup dengan kaca agar tidak terlalu terlihat dari ruang tamu dan terkesan memiliki areanya sendiri. Selanjutnya baru kita akan masuk ke area dapur. Kita jalan dari ruang tamu menuju ke dapur. Di sini kita lihat pintu masuk yang dari garasi yang sudah Satukna Studio jelaskan tadi di bagian eksterior. Pada dapur terdapat kitchen set berbentuk setengah L dengan dinding yang di finishing dengan warna abu-abu dan juga terdapat wallpaper keramik di tengah-tengahnya. Untuk kitchen set dominan warna material yaitu warna gelap dan sedikit terdapat material kayu di bagian rak. Sudah terdapat wastafel cuci piring dan juga kompor serta perlengkapan memasak. Untuk ukurannya sendiri di dapur memiliki panjang 2 meter dan lebarnya juga 2 meter. Setelah dari dapur, selanjutnya kita akan menuju ke area meja makan. Dan nanti Satukna Studio akan memperlihatkan dari atas, dari ruang tamu, dapur, dan juga area meja makan. Agar terdapat bayangan seperti apa tampilan dari atasnya.
Sekarang kita jalan menuju ruang tamu ke area meja makan. Untuk dindingnya di area meja makan, di sini kita menggunakan susunan kayu dan terdapat cermin di tengah-tengahnya sebagai aksen dari point of view. Lalu untuk meja makan di sini terdapat 4 kursi yang berkapasitas artinya untuk 4 orang. Dan lantainya di sini masih sama seperti di ruang tamu menggunakan keramik biasa berukuran 50 x 50 dan dinding di belakang susunan kayu di finishing dengan warna putih. Dan untuk ketinggian plafon di ruang tamu, dapur dan juga area meja makan sama 2,8 meter. Selanjutnya setelah ini kita akan melihat dari atas tampilannya. Nah, seperti ini tampilan dari atas saat kita jalan menuju ruang tamu dan belok ke dapur. Setelah itu di bagian depan terdapat area meja makan. Nanti setelah ini akan ke sana. Dan setelah melihat area meja makan dari atas, kita akan menuju ke kamar tidur anak dulu. Nah, sekarang kita menuju ke kamar anak yang berada di sebelah kamar tidur utama. Di kamar anak ini tidak dapat ditaruh jendela, jadi digunakan loster di bagian atas pintu agar tetap terdapat sirkulasi meskipun sedikit. Namun di sini kalian bisa menempatkan AC sebagai pendingin udaranya. Untuk dinding di finishing dengan warna putih dan terdapat wallpaper bata putih sebagai pemanisnya. Dan terdapat 6 hiasan foto dengan motif tumbuhan. Lalu untuk lemari diletakkan di sebelah sisi kiri dan terdapat meja rias juga. Untuk sisi dinding di kanan setengahnya saja ditempel dengan wallpaper dan setengahnya lagi dibiarkan di finishing dengan warna putih. Dan terdapat 1 hiasan lukisan. Setelah kamar tidur anak, nanti aku akan memperlihatkan kamar tidur utama. Dan di kamar tidur anak ini berukuran 2,5 meter untuk panjangnya dan lebarnya 2 meter. Setelah ini kita akan masuk ke kamar tidur utama. Nah, tapi aku akan perlihatkan juga dari atas tampilannya seperti apa kamar tidur anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidur utama. Pada kamar tidur utama, ukurannya kurang lebih sama dengan kamar tidur anak, panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Dan saat membuka pintu, kita dihadapkan dengan area lemari. Dan di samping lemari, di sini kita letakkan kasur dengan kapasitas bisa sampai 2 orang. Untuk hiasan dinding terdapat 3 foto dengan quote yang membuat hidup lebih semangat. Untuk dinding di finishing dengan warna putih. Dan terdapat wallpaper juga di sebelah sisi kiri. Simple saja karena tema rumah hunian ini adalah minimalis. Jadi untuk tampilan kamar semua dibuat sederhana. Untuk penghawaan di kamar tidur utama sudah terdapat 1 jendela sebagai sirkulasi udara. Nah, selanjutnya terakhir kita akan jelaskan untuk area kamar mandi. Nah, setelah ini kita akan lihat dari atas seperti apa tampilan kamar tidur utamanya untuk sirkulasi manusia.
Kita masuk melalui pintu di kamar mandi. Pada kamar mandi berukuran 2 x 1,4 meter. Dindingnya di kamar mandi setengahnya di finishing dengan keramik mozaik dan setengahnya lagi ditempel dengan keramik bermotif kayu. Untuk area kloset diletakkan di sisi kiri dan shower di bagian depan saat membuka pintu. Di area shower bisa diganti dengan bak mandi sesuai selera atau bisa ditambahkan bak mandi juga. Namun area kloset digeser bersamaan dengan area shower. Nah, sekian referensi desain untuk desain kali ini. Semoga kalian dapat motivasi atau inspirasi maksudnya. Dan buat kalian yang ingin request desain rumah bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk denah setelah ini akan aku tampilkan, jadi kalian bisa screenshot untuk disimpan. Terima kasih. Ini dia untuk denah rumahnya. Bisa kalian lihat ukuran lahannya 4 x 5 meter. Dan di bagian depan terdapat garasi untuk motor atau untuk mobil yang kecil dengan ukuran 3 x 2 meter. Dan di sisi kanan terdapat halaman depan dan juga teras. Untuk area dapurnya di sini di bagian depan di belakang garasi berukuran 2 x 2 meter. Dan di samping kanan dapur terdapat area ruang tamu dan juga area meja makan dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 2 meter. Di bagian belakangnya terdapat kamar mandi dengan ukuran 2 x 1,4 dan terdapat 2 kamar tidur dengan ukuran masing-masing 2,5 x 2 meter. Terima kasih.